acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan Al Ustadz Muhammad Yudi. Padanya kami persilakan. Tafadhol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hamdu wa lahus syukru ala sairin ni'am. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khuliqa bitamamil ulumi wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum muwafiqan bi syariatil Islam. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, pengasuh daripada Yayasan Pajajaran Siliwangi ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Ar-Rafiul Kamil, yang selalu kita doakan semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau. Amin. Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah mudahkan segala urusan beliau. Amin. Allah berikan kesehatan baik jasmani maupun rohani beliau. Amin. Agar senantiasa beliau bisa terus membimbing kita semua di tempat yang mulia ini. Amin. Yang saya muliakan juga pembawa acara kita pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Asri, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan segala puja, puji, serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang cerah ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW sekaligus santunan yatim. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Teriring doa dan harapan semoga kelak ketika kita dibangkit dan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu hal yang harus kita perlu syukuri pada malam hari ini, yaitu hadirnya kita di tempat ini, di mana tempat ini begitu mulia karena adanya anak-anak yatim, begitu mulia karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena setiap umat Islam mempunyai cita-cita yang pasti diinginkan pada suatu saat nanti, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini ada syaratnya, Bu. Apa syaratnya? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatul adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Kabar gembiranya apa? Bagi mereka disiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi hadirnya kita di tempat ini adalah salah satu usaha yang kita lakukan untuk mencari ridhonya Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sekaligus kita mencari jalan agar Allah memberikan rahmat kepada kita untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang kita lakukan hari ini di malam yang ini merupakan salah satu usaha bagaimana kita mencari bekal buat kehidupan kita nanti di yaumil kiamat. Suatu saat, suatu hari ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kita cukup bersabar menerima ketentuan dari Allah? Lalu apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak. Kita kudu beramal. I'malu fakullun muyassirun lima khuliqalahu. Kita disuruh beramal. Beramallah kalian, kerjakanlah kalian amal-amal soleh. Karena apa? Fakullun muyassirun. Karena tiap-tiap orang itu akan dimudahkan lima khuliqalahu, seperti apa tujuan dia diciptakan. Jadi kehidupan kita ini udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kehidupan nanti apakah kita jadi penghuni surga atau penghuni neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya perlu kita syukuri kalau kita dimudahkan dalam setiap urusan-urusan kebaikan. Mudah-mudahan itu adalah cara Allah memberitahu kita, memberi tanda kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Karena begitu mudahnya kita hadir di majelis taklim, begitu mudahnya kita mengeluarkan rezeki kita untuk ngantuni anak yatim dan amal-amal soleh lainnya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu perlu kita syukuri, karena nggak semua orang bisa kayak begini, Pak. Berapa banyak orang-orang yang saat ini sehat badannya, luas rezekinya, tapi keinginannya, kemauannya nggak dikasih oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah, kita ada guru kita di sini yang selalu mengayomi, berusaha mengayomi khususnya anak-anak yatim dengan berbagai usahanya yang insya Allah ini merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita berdoa beliau istiqomah menjalankan ini semua dan dipermudah segala urusannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu menyayangi anak-anak yatim. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di malam hari ini juga kita hadir untuk memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita sadari bahwa tujuan kita maulid Nabi itu minimal ada dua. Yang pertama yaitu izharul farrah was surur, sebagai ungkapan ekspresi kegembiraan kita, farrah, kegembiraan dan kesenangan kita. Jadi kegembiraan itu, kesenangan itu perlu diekspresikan. Apa kegembiraan kita? Yaitu kita bergembira dengan hadirnya, dengan lahirnya seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyelamatkan kita daripada kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kaitannya? Kenapa kita bergembira kok tahu-tahu maulid Nabi? Kok kita merayakan maulid Nabi? Ini ada dasarnya, Bu. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan
fadlillah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian. Jadi Allah memerintahkan kita bergembira karena dua hal, yaitu pertama fadlillah. Apa sih fadlillah? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, menafsirkan ayat ini bahwa fadlillah yaitu ilmu dari Allah. Jadi kalau kita punya ilmu, khususnya ilmu agama, kita wajib tuh bersyukur, kita wajib bergembira dengan ilmu kita tersebut. Nah yang kedua, fabirahmatihi. Apa rahmah ini? Menurut Imam Suyuti, rahmah ini adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Imam Suyuti ini adalah kita kenal sebagai ahli tafsir, yang tafsir beliau itu menggunakan metode tafsirul Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Quran dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kenapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai rahmat? Ini juga berkaitan dengan ayat lain dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW yaitu rahmat buat kita, termasuk buat alam semesta ini. Makanya perlu kita ekspresikan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan acara-acara seperti ini. Lalu mungkin ada pertanyaan di luar sana, kenapa ekspresinya itu kudu maulid? Kenapa kegembiraan itu perlu diekspresikan dengan acara-acara seperti ini? Nggak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kata mereka. Tapi kalau kita baca sejarah, Nabi sendiri pernah merayakan. Begitu beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sering berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena pada hari Senin ini aku dilahirkan dan aku menerima wahyu. Oleh karenanya aku bersyukur kepada Allah, aku berpuasa pada hari Senin ini. Nah terus muncul lagi pertanyaan kan Bu, kalau begitu harusnya ekspresi kita kepada maulid Nabi yaitu dengan puasa. Kalau kita mau ikutin Nabi ya kudu puasa, bukannya acara maulid kayak gini. Nah, perlu kita sadari, saudara-saudara sekalian, bahwa kegembiraan itu, inti dari ayat di surah Yunus itu adalah kita disuruh bergembira. Caranya bergembira, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan puasa. Jadi puasa itu adalah ekspresinya, caranya bergembira. Nah, tiap orang dipersilahkan caranya masing-masing untuk bergembira, asal sesuai dan tidak keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kayak begini Bu, yang penting itu adalah substansi, intinya kita disuruh bergembira. Caranya gimana? Kalau Nabi Muhammad dengan puasa, kita dengan begini, dengan baca sholawat, dengan baca Quran, dengan nyantun yatin, berkumpul, itu juga semua kebaikan dan cara kita bergembira, merayakan kegembiraan kita. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini kalau dinilai dari pahala, ini banyak banget pahalanya. Sekarang mulai kita boleh hitung-hitungan, nggak apa-apa kalau kebaikan itu boleh dihitung-hitung, sebab Allah sendiri menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan lihatlah apa yang udah kalian lakukan untuk persiapan di hari esok. Jadi boleh kita hitung-hitung amal kita, perbuatan baik apa yang udah pernah kita lakukan. Nah, untuk hadir di acara ini kan banyak perbuatan baik yang udah kita lakukan. Pertama dari rumah, ibu-ibu, adik-adik semua dari rumah ke jalan ke sini, niatnya apa? Maulid. Diniatin nggak dalam hati? Atau jalan-jalan aja begitu? Bu,
Niat itu dalam syariat agama kita adalah satu hal yang penting. Bahkan hadis pertama yang Nabi katakan berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan baik, harus tuh kita tanamkan niat dalam hati kita, niat mencari ridha Allah. Jadi itu perbuatan baik kita ada pahalanya. Tapi kalau cuma kita jalan-jalan aja nggak dihitung pahala, sayang-sayang. Mau ngapain aja kita kalau berbuat baik, pahala diniatin biar dapat pahala. Ibu-ibu kalau pagi-pagi nyuci buat keluarganya, nyuciin pakaian keluarganya, itu jangan cuman sembarangan nyuci bu, diniatin dulu bu. Niat karena Allah, nyuci buat pakaian keluarganya, niat untuk cari ridha Allah. Sebab tugasnya seorang istri yaitu cuma satu sebenarnya. Nyuci itu bukan kerjaannya istri, masak itu bukan kerjaannya istri. Nyuci, masak itu kerjaannya suami, nyari nafas itu kerjaannya suami. Kerjaannya istri cuma satu, yaitu apa? Taat sama suaminya. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, ibu nyuruh nyuci. Sama aja kok gitu. Kalau nyuci bukan kerjaan istri, itu kerjaan suami harusnya. Kerjaan istri cuman taat sama suami. Tapi kalau suami nyuruh nyuci ya jangan nolak, cuciin pakaian suami, pakaian anaknya, diniatin biar dapat pahala. Pentingnya niat dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan adalah itu. Sesuatu bisa menjadi pahala, nilai pahala kalau kita niatkan. Oleh karena itu, buat yang sering lupa niat untuk melakukan apapun kebaikan, mulai dari sekarang dibiasain niat. Adik-adik mau sekolah, jalan sekolah niat, nyari ilmu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang kita dapat nanti ada manfaatnya. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya, kegembiraan itu yang penting adalah kegembiraannya, bukan caranya. Sama aja kayak kita misalkan ibu-ibu kan suka masak nasi ya bu ya. Ibu masak nasi pakai apa bu? Rice cooker, pakai kukusan, magicom. Kalau orang sekarang pakai magicom. Nah, tujuannya masak nasi, tujuannya masak nasi itu yaitu apa? Dari beras jadi nasi. Caranya bagaimana? Kalau orang dulu cuman dia kenal kukusan, dandang, dia nggak kenal magicom. Tapi boleh nggak masak nasi pakai kukusan, pakai dandang? Boleh. Kenapa? Jadinya sama, tetap nasi. Terus orang sekarang nasi cuman direndam pakai air, colok pakai magicom. Jadi nggak nasi? Boleh nggak pakai magicom? Boleh. Salah nggak? Enggak. Tapi yang pakai kukusan boleh nggak nyalain yang pakai magicom? Nggak boleh. Kenapa? Karena tujuannya sama. Jadiin beras, jadi nasi. Begitu juga kita nih, yang kita lakukan sekarang nih. Allah nyuruh kita bergembira. Bergembira salah satunya dengan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah apa tadi? Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Kita caranya kayak gini nih. Kita kumpul hadir di sini. Jadi jangan ada yang nyalahin. Sebab masih banyak di luar sana orang yang nyalahin kerjaan-kerjaan kita. Intinya adalah kita berekspresi, kita bergembira. Caranya ya cara kita ini. Selama itu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah, dari larangan-larangan Allah, ya nggak apa-apa. Sebab sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan itu hukumnya mubah. Nggak ada itu bid'ah, mubah. Kalau mubah, baik nggak? Ada pahalanya nggak? Ada. Contohnya mubah apa bu? Tidur. Tidur itu mubah. Kenapa? Karena dengan tidur kita bisa menghindari kemaksiatan. Orang kalau tidur bisa nggak nyolong?
nggak bisa. Jadi tidurnya juga kudu diniatin. Niatnya tidur apa? Menghindari maksiat dengan tidur. Jadi selama tidur kita tuh ada pahalanya juga. Jadi jangan cuma sembarangan, segala apapun kalau diniatin bisa jadi pahala. Nah yang kedua, selain kita berekspresi, tujuan maulid yaitu yang tidak kalah penting adalah kita meneladani daripada perilaku akhlak baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sampai dengan detik ini kan kita udah banyak nih hadir di acara maulid, kita udah sering. Setahun kalau dihitung-hitung berapa kali Bu kita hadir maulid? Banyak. Tapi apakah maulid ini udah ada bekasnya buat kita? Padahal tujuan maulid adalah meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percuma kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering kita hadir di maulid, tapi kerjaan-kerjaan kita masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Perbuatan baik kita nggak nambah, keinginan kita untuk berbuat baik itu nggak nambah, kesenangan kita pada ibadah itu nggak nambah, percuma. Sama kayak misalkan bapak-bapak nih, kalau yang berprofesi sebagai bang ojek misalkan, ojol, maulid sering dia, tapi begitu ke rumah, pulang ke rumah, baru banget pulang, azan. Masuk waktu asar nih, azan. Bininya ngingetin nama dia, bang udah azan, asar, buru-buru ke musola, buru-buru sholat. Apa kata lakinya? Buta mata lu. Jaket aja belum gua buka nih, helm aja masih di motor. Tuh. Begitu kita ingetin untuk kebaikan, kita dibuta-butain. Tapi begitu bulan lama dia ngaso, HP-nya bunyi, tet, tet, tet. Kira-kira jalan lagi nggak ada? Jalan lagi. Untuk urusan dunia dia nggak ada capeknya, tapi untuk urusan kewajibannya dia kepada Allah, dia ngerasa berat. Kalau itu masih ada dalam diri kita, kayaknya maulid yang sering kita lakukan itu belum ada manfaatnya buat kita. Nih mulai dari sekarang, makin sering kita hadir di maulid, kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, kita tahu perilaku beliau, kita coba ikutin satu-satu sunnah yang bisa kita ikutin. Kalau suruh ngikutin semua kehidupan Nabi Muhammad, mustahil, nggak bisa kita. Tapi minimal ada satu aja yang kita ikutin daripada yang disunahkan Rasulullah SAW, dan kita istiqomah menjalankan itu, insya Allah kita di akhirat nanti akan jadi umat kesayangannya Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan guru kita di sini. Beliau itu mengikuti sunnah Nabi, yaitu apa? Sayang sama anak yatim. Orang yang sayang sama anak yatim, apa kata Nabi? Di akhirat nanti bagaikan dua jari nih. Nabi sambil begini nih, kayak jari telunjuk sama jari tengah, dekat. Sama Nabi itu dekat. Nah kalau sama Nabi dekat, kira-kira tempatnya di surga atau di neraka? Di surga. Makanya nih, guru kita mudah-mudahan beliau nanti nih di surganya dekat sama Nabi nih. Amin. Karena sayangnya beliau kepada anak-anak yatim. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan nih anak-anak yang ada di sini, adik-adik nih, jangan sampai terikut zaman. Karena zaman sekarang ini orang lebih susah kenal sama agama daripada kenal sama media sosial. Boleh nggak main game deh? Boleh, tapi sholatnya jangan lupa. Ya, boleh nggak nonton film? Boleh, tapi ngajinya jangan lupa. Sebab orang yang lupa sama agamanya itu adalah merupakan salah satu bencana bagi orang tersebut. Orang kalau udah lupa sama agamanya, jangan harap nanti di akhirat nanti diopenin sama Rasulullah. Enggak. Makanya boleh kita main game, silakan. Boleh kita manfaatkan teknologi yang memang harus mau tidak mau kita pakai, kita gunakan pada zaman sekarang ini, silakan.
Tapi yang lebih penting, jadikanlah teknologi tersebut untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab teknologi itu kan bagaikan pisau ya Bu. Tahu pisau Bu? Pisau itu atasnya lancip, bawahnya lancip, atasnya tumpul. Pisau ini bisa berguna, bisa bermanfaat, tapi juga bisa bahaya. Kenapa? Tergantung penggunaannya. Teknologi juga begitu. Media sosial, bisa nggak kita dapat pahala dari media sosial? Bisa, kalau kita gunakannya baik. Kita sharing tentang agama, sharing tentang kebaikan, insya Allah itu ada kebaikan buat kita, ada pahalanya. Tapi kalau digunakannya untuk maksiat, untuk hal-hal keburukan, untuk menghasut, itu jadi dosa. Dan dosanya itu jariah, bukan cuma pahala jariah, dosa juga ada jariah. Kita tebar fitnah di media sosial, lalu yang membaca ditebar lagi. Selama itu menebar terus, kita dapat terus dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, silahkan pakai teknologi yang ada, tapi kudu kita bijaksana. Pergunakanlah seperti pisau, ada tempatnya, ada waktunya. Kalau kira-kira membahayakan, tinggalkan, jangan digunakan. Adik-adik juga begitu ya Dek. Sebab ini adik-adik adalah masa depannya orang-orang yang di depan sini nih. Nanti zamannya adik-adik nih nggak zaman sekarang. Kalau dulu ya, ya. Dulu kita cuma bisa main handphone tuh buat SMS doang, nggak bisa buat telepon SMS. Kalau dia pada nggak ngerti SMS nih, ngalamin taunya WA ya. Iya. Nanti apalagi ke depan, makin tahun teknologi itu makin canggih, dan bahayanya juga makin berbahaya. Oleh karena itu perlu kita bijaksana. Orang-orang tua juga awasi anak-anaknya kalau main gadget, main handphone itu diawasi agar anak-anak kita selamat. Sebab tanggung jawab kita itu kepada anak-anak kita udah ditegaskan oleh Allah. Apa Allah bilang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Jadi jangan sembarangan punya anak aman-aman aja, jangan. Punya anak itu tanggung jawab kita orang tua. Bagaimana anak-anak kita agar tidak tergelincir dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Dan yang paling penting yaitu adalah dalam maulid ini kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin nggak semua orang ngerti apa yang dibacakan Ustadz Fikri. Maulid tadi nggak semua ngerti artinya, tapi insya Allah kalau kita minimal kita menikmati aja, kita seneng sama maulid tadi, insya Allah kita juga akan dapat kecintaan syafaat daripada Rasulullah SAW. Karena senangnya kita walaupun sedikit dengan Rasulullah itu akan menjadi alasan, menjadi wasilah buat Rasulullah SAW menurunkan syafaatnya buat kita. Nah, oleh karena itu di malam yang mulia ini marilah kita tanamkan niat yang baik dari diri kita. Kita hadir di majelis Pajajaran Siliwangi ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi jalan buat kita, menjadi jalan buat kita agar dapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirnya kita akhiri dengan doa ya, Dek.
Kita doa, kita mohon ridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimudahkan segala urusan kita, disehatkan selalu badan kita. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang baik. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mohon keikhlasannya baca Fatihah sekali lagi, khusus dengan niatkan untuk Al-Walid, orang tua saya, itu Kiai Haji Ahmad Hafiz Hashim, yang saat ini kondisinya kurang sehat. Harusnya yang berdiri saat ini adalah guru kita Kiai Haji Ahmad Hafiz, tapi karena halangan dan lain hal, beliau tidak dapat hadir di tempat ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan selalu badannya, dan Allah kembalikan kesehatannya seperti semula. Dunia syifa wa syifa wal afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minna falaqna ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.